Halo semua, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang akuntansi persediaan. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Rafael Lumenta. Yang kedua ada Relius Wijanggih. Yang ketiga ada Saiful Huda. Yang keempat ada Nurhayati Unini. Oke, baiklah, kita masuk dalam materi. Yang pertama itu ada persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu 12 bulan dari tanggal perolehan. Selanjutnya ada cakupan persediaan. Yang pertama itu ada barang atau perlengkapan operasional. Yang kedua ada barang atau perlengkapan untuk proses produksi. Yang ketiga ada barang dalam proses produksi, dan yang keempat ada barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contoh persediaan ada barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, kemudian persediaan untuk tujuan strategis, yang keenam materai baku, yang ketujuh barang dalam proses atau setengah jadi, yang kedelapan barang yang digunakan sendiri seperti barang habis pakai, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai. Yang kesembilan ada barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada konsumen. Yang ke-10 barang yang digunakan dalam proses produksi jika memproduksi sendiri, seperti barang baku atau supplies. Yang kedua barang dalam proses, yang ketiga barang jadi. Jenis persediaan terbagi menjadi dua, yaitu untuk perusahaan dagang dan untuk perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan dagang, persediaan berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, persediaan berupa bahan baku atau bahan penolong, barang dalam proses, barang jadi atau produk selesai. Pengakuan persediaan. Persediaan diakui pada saat hak kepemilikannya atau hak kepenguasaannya berpindah. Harga pokok persediaan adalah semua jumlah pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, penyiapan, dan penempatan persediaan tersebut agar dapat dijual. Masalah kepemilikan. Barang sudah dicatat sebagai persediaan, didasarkan pada hak kepemilikannya. Penentuan perbedaan hak barang antara lain timbul dalam keadaan. Yang pertama, barang dalam perjalanan atau good in transit. POB shipping point, hak atas seluruh muatan beralih ke pembeli dengan pada saat pengiriman. Ketiga, barang dalam perjalanan dimasukkan dalam persediaan si pembeli. POB decision, hak tidak beralih sampai barang diterima oleh pembeli. Ketiga, barang dalam perjalanan dimasukkan dalam persediaan si penjualan. Yang kedua, barang yang dipisahkan. Apabila melakukan pembelian tetapi pengiriman tidak melakukan sekaligus, maka pembelian dapat mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya. Yang ketiga, barang konsignasi. Sebelum barang tersebut dijual masih tetap menjadi persediaan pihak yang menitipkan, konsignor, dan pihak yang menerima titipan. Yang konsignasi tidak mempunyai hak atas barang tersebut sehingga tidak mencatat sebagai persediaan. Yang keempat, barang asuransi. Hak atas barang tetap pada penjualan sampai seluruh harga penjualan dilunasi. Penjualan akan melaporkan barang tersebut dalam persediaannya, dikurangi dengan jumlah yang sudah dibayar. Pembeli akan melaporkan barang-barang yang tersebut dalam persediaannya sejumlah yang sudah dibayar. Pengukuran persediaan. Biaya perolehan sama dengan persediaan diperoleh dengan pembelian sama dengan harga pembelian ditambah biaya
pengangkutan ditambah biaya penanganan dikurangi potongan harga dikurangi dengan rabat. Biaya standar sama dengan persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri sama dengan biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Nilai wajar. Persediaan diperoleh dengan cara lain, misal donasi atau rampasan, sama dengan nilai tukar aset secara wajar. Selanjutnya, metode pencatatan. Metode pencatatan terbagi menjadi dua, yaitu metode fisik atau periode dengan metode buku atau perpetual. Pada metode fisik, setiap ada mutasi persediaan tidak ada catatannya sehingga untuk mengetahui nilai persediaan harus dilakukan dengan menghitung secara fisik. Begitu juga harga pokok penjualan baru dapat dihitung setelah persediaan akhir sudah dihitung. Sedangkan metode buku perpetual, yaitu pada metode ini setiap ada mutasi persediaan selalu dilakukan pencatatan sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui saldo persediaan. Selanjutnya itu metode penentuan harga pokok persediaan. Metode modifikasi khusus. Spesifik indikasi, metode FIFO, first in first out, metode LIFO, last in first out, metode rata-rata atau average, metode LCM, metode taksiran atau retail mode gross profit metode. Selanjutnya pengungkapan persediaan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan. Kedua, penjelasan lebih lanjut tentang cakupan persediaan. Ketiga, kondisi persediaan. Keempat, hal-hal lain misalnya peruntukan dan asal persediaan.